Memang kita atau mahasiswa ilmu pemerintahan diwajibkan hukumnya itu bisa ngomong dan bisa nulis. Karena memang ilmu kita harus didialogkan dan harus disampaikan kepada orang lain. Nah, dalam rangka untuk mengasah ini sesuai dengan kurikulum ilmu pemerintahan, maka mahasiswa dituntut untuk bisa lebih piawai dalam menulis dan juga bisa mengkomunikasikan idenya melalui kegiatan tulis-menulis. Soft skill jurnalistik merupakan rangkaian dari seluruh proses penyampaian kompetensi lulusan mahasiswa dalam kerangka kurikulum ilmu pemerintahan. Bicara masalah jurnalistik ya, apa sih jurnalistik itu? Jurnalistik itu meliputi perencanaan, peliputan, penulisan, penyuntingan atau editing, penyampaian berita kepada khalayak. Media ini bisa dibagi lagi dalam media cetak, media online, radio, televisi, atau platform digital atau YouTube lah yang kita kenal selama ini. Apa sih sebetulnya digital journalism itu gitu. Karena kan saat kita bicara digital, platformnya banyak sekali nih, ada website, ada media sosial, kemudian ada video dan ada podcast juga. Oke, jadi saat kita bicara digital itu kan seperti saya bilang tadi multi platform ya. Jadi ada website ataupun blog. Jadi biasanya sih basisnya adalah artikel saat kita bicara website. Jadi bisa untuk portal berita ya otomatis isinya berita gitu kan. Kemudian untuk blog mungkin isinya akan lebih macam-macam lagi. Jadi mulai dari opini atau isai itu juga bisa. Media sosial ini kan lebih ke platformnya aja, jadi tempatnya gitu. Nah, tapi kita bisa menggunakan platform media sosial ini sebagai salah satu upaya atau cara untuk kita menyebarkan informasi yang kita punya. Gitu. Tapi saat kita sudah berada di medsos, otomatis kita harus juga memperhatikan isi yang akan kita sampaikan kayak gitu. Kami mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dari Radar Jogja bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal ini sangat bagus sekali, mahasiswa langsung mendapatkan informasi dari pemerintah desa berkaitan dengan bagaimana pengelolaan pemerintah desa. Untuk selanjutnya, mahasiswa bisa melakukan penelitian, membuat sebuah tulisan berkaitan dengan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah desa, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Dan ini sangat positif. Ke depan mudah-mudahan kerjasama ini bisa dilanjutkan, ditingkatkan pada isu-isu yang lebih in lagi, misalnya isu gender, kemudian isu berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, masih banyak lagi. Pelatihan jurnalistik atau ini adalah soft skill baru
yang sebelumnya belum ada, karena memang kami melihat bahwasanya untuk tuntutan ke depan bagi teman-teman ilmu pemerintahan bukan hanya bisa berbicara, bukan hanya dalam hal public speaking saja, tapi teman-teman ke depan juga harus bisa dalam hal menulis. Maka dari itu kami selaku pengelola merasa sangat penting bahwasanya teman-teman dibekali pelatihan jurnalistik. Apalagi teman-teman masih mempunyai banyak waktu yang sangat panjang, dan kemudian nanti di tugas akhir juga teman-teman adalah tugasnya menulis, sehingga selain public speaking, selain untuk berbicara, teman-teman juga akan dibekali jurnalistik atau penulisan mengenai karya tulis ilmiah atau tata cara penulisan yang baik. Terkait dengan jurnalistik ini, kenapa perlu diadakan untuk soft skill ya, karena hasil survei kami baik itu ke mahasiswa, alumni maupun user pengguna itu adalah soft skill jurnalistik ini poinnya sangat tinggi, yaitu sekitar 50% lebih alumni itu membutuhkan terkait dengan kemampuan jurnalistik, karena ini penting sekali ketika saya riset di 5 provinsi terkait dengan bagaimana pemerintah mengkomunikasikan informasi terkait dengan kebencanaan. Nah, ini dibutuhkan bagaimana pemerintah selaku corongnya Humas misalnya, selaku corongnya pemerintah itu bagaimana menginformasikan, mensosialisasikan, mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan program pemerintah kepada masyarakat, kepada warga. Meskipun mungkin banyak pesan dan pesan untuk pelatihan hari ini. Senang sekali diundang sebagai narasumber. Akan lebih senang sekali jika suatu saat kita bisa berkunjung bersama di Padukuhan Johor, karena Padukuhan Johor ini sebenarnya menarik jika dikunjungi. Kemarin ada beberapa daerah sebenarnya mau kita perkenalkan kepada kawan-kawan peserta pelatihan jurnalistik UMY, namun karena kita masih dalam masa pandemik tidak bisa kunjungan langsung. Namun harapan kami di tahun depan kita bisa bertemu untuk berkunjung ke Johor, dan semoga kawan-kawan tetap semangat mengikuti pelatihan ini dari awal sampai dengan akhir, sehingga selesai dengan membawa hasil, membawa pengetahuan terkait jurnalistik dan bermanfaat bagi kita dan bagi warga masyarakat. Demikian, terima kasih, semangat.